bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Por Pratama Sihaan dengan NIM 2306126230. Saya di sini akan menjelaskan tentang 7 alat pengendalian mutu atau 7 tools control, dan saya berpusat pada control chart. Pada bagian pertama ini ada latar belakang. 7 tools adalah alat-alat yang dapat digunakan oleh organisasi untuk melakukan pengendalian kualitas. Alat-alat itu meliputi check sheet, flowchart, histogram, scatter diagram, peta kendali, diagram Pareto, dan diagram sebab akibat. Alat-alat ini cukup efektif digunakan untuk melakukan pengendalian kualitas. 7 Tools Control ditemukan pertama kali oleh seorang ahli pengendalian kualitas statistik yang berasal dari Jepang pada tahun 1968 yang bernama Kaoru Ishikawa. Kaoru Ishikawa percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas. Ishikawa menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas. Peta kendali atau control chart. Peta kendali atau control chart adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik. Peta kendali selalu terdiri dari 3 garis horizontal. Yang pertama itu ada garis pusat atau center line, garis yang menunjukkan nilai tengah atau mean atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta kendali. Yang kedua itu ada upper control limit atau UCL, garis di atas berpusat pada batas kendali atas. Yang terakhir itu ada lower control limit atau LCL, garis yang berada di bawah garis center line yang menunjukkan batas kendali bawah. Di sini kita dapat melihat contoh dari sebuah peta kendali yang titik-titik di atas itu ada upper control limit, yang garis tengah itu ada center line atau garis pusat, dan garis putus-putus yang di bawah itu adalah lower control limit. Selanjutnya, langkah-langkah dalam membuat peta kendali. Yang pertama, tentukan ukuran contoh atau subgroup dalam kurung N lebih dari 10. Yang kedua itu kumpulkan banyaknya subgroup, sedikitnya 20-25 subgroup. Yang ketiga, hitunglah nilai rata-rata dari setiap subgroup yaitu X. Yang terakhir, hitung nilai rata-rata dari seluruh X yaitu X yang merupakan garis tengah atau center line dari sebuah peta kendali X. Sebagai berikut, dapat dilihat peta kendali dari penyimpanan mutu jambu kristal pada tahun 2012. Interpretasi dari kasus tersebut. Pada bulan Juli, September, Oktober, November, dan Desember pada tahun 2012, persentase kecacatan produk jambu kristal berada di bawah batas kendali bawah atau LCL. Hal ini artinya proses produktif yang dilakukan oleh perusahaan pada kelima bulan ini cukup efektif. Penyimpanan mutu yang masih bisa ditolerir terjadi pada proses produksi di bulan Mei, Juni, dan Agustus 2012 karena persentase kecacatan jambu kristal masih berada di bawah daerah yang dibatasi oleh UCL dan LCL. Begitu juga pada bulan April 2012, penyimpanan mutu pada mencapai garis sentral 69%, sehingga penyimpanan pada bulan ini dianggap masih bisa ditolerir. Sedangkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2012, persentase kecacatan jambu kristal melebihi batas kendali atas. Artinya proses produksi pada ketiga bulan itu tidak efektif. Kesimpulan, peta kendali merupakan grafik yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses berubah seiring waktu. Data digambarkan menurut urutan-urutan waktu. Peta kendali selalu memiliki garis tengah untuk rata-rata, garis atas untuk batas kendali atas, dan garis bawah untuk batas kendali bawah. Garis tersebut ditentukan dari data masa lampau. Dengan membandingkan data saat ini dengan garis tersebut, kita dapat menarik kesimpulan apakah dalam kendali atau di luar kendali. Sekian presentasi dari saya izin pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan.